Kemudian saya banyak berkenalan dengan teman-teman yang ternyata sama sefrekuensi juga dengan saya. Ya sama-sama mencintai pembahasan politik gitu. Ya udah akhirnya saya memilih dunia politik. Itu memang bising intrik. Bising tapi berintrik gitu. Jadi mindset orang tuh enggak baik gitu ya. Politik itu buruk, kotor gitu ya. Tapi itu tadi saya jadi tertarik karena tertarik ke politik itu. Melvita Sari. Ya. Ibu Melvita. Saya panggilan nih siapa nih? Ibu, Mbak atau Kak? Kakak aja, kakak. Kakak ya biar lebih ini ya, lebih ini ya Kak ya. Akrab gitu. Lebih akrab ya. Baik Kak. Kak Melvita, bicara Kak Melvita ini bicara hal yang sering dibicarakan juga nih sama kawan-kawan politisi muda. Jadi Kak Melvita ini muncul sebagai figur baru dan tiba-tiba jadi anggota DPRK Kota Langsa. Siapa Kak Melvita ini? Oke, saya mulai dari yang pertama itu. Kalau saya tuh dibilang, kalau dari background ya, kalau dari background orang tua itu saya basically itu bukan dari keluarga yang berkecimpung di dunia politik. Tetapi itulah tadi emang dari hati saya dan passion saya juga mungkin ya. Jadi pengalaman saya sebelum saya terjun ke dunia politik itu pertama kali waktu di kampus, waktu itu tahun 2016 saya sudah mengikuti kegiatan organisasi kampus. Saya kebetulan aktif juga di berbagai kegiatan organisasi kampus dan kebetulan saya juga termasuk dalam unsur pimpinan juga di dalamnya. Jadi di dalam kegiatan itu saya sering membuat suatu kegiatan yang sering turun-turun ke desa gitu. Jadi sering membuat seminar bersama masyarakat gitu, terutama masyarakat yang notabene kurang mampu secara ekonomi gitu. Terus saya juga sering membuat kegiatan belajar mengajar dengan anak-anak di pedesaan. Sebelumnya saya kuliah di salah satu universitas di kampus Bandung. Tidak bisa saya sebutkan kampusnya di mana. Yang penting di Bandung. Ya, betul, yang penting di Bandung. Jadi waktu itu ya itulah, jadi hal yang menjadi hal yang ada di kampus itu yang menjadi pengalaman saya untuk terjun ke dunia politik. Jadi kemudian sedikit lagi hal lain juga yang mendorong saya berkecimpung dunia politik itu, saya merasakan sendiri gitu bagaimana kesulitan mereka gitu ya untuk mencari nafkah, kemudian berjuang gitu untuk menghadapi hari demi hari gitu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi disitulah saya juga bagaimana ya, saya mungkin secara ekonomi mungkin saya cukup gitu ya, sederhana ada gitu. Artinya kalau Bu Melvita ini sebelumnya adalah seorang aktivis juga, iya, dan cukup aktif begitu, melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial, iya, terutama di pedesaan waktu itu. Iya, waktu itu seperti itu. Cukup aktif. Iya, soalnya saya juga pernah mengikuti komunitas sosial lain di luar kampus juga gitu. Di situ saya juga membuat beberapa seminar dan diskusi mengenai beberapa bidang lah gitu, yang termasuk salah satunya politik. Kita tuh sering banget membahas mengenai politik di Indonesia gitu, bagaimana dinamika politik yang ada, bagaimana anak muda melek politik seperti itu. Jadi dari situlah saya mulai tertarik gitu, interest saya terhadap perpolitikan, dan teman-teman saya kemudian mendukung juga gitu. Udah Fit, masuk aja ke dunia politik. Berarti jadi artinya sebelumnya gitu. Memang kalau bicara keluarga, Melvita tidak memiliki background politik, betul, keluarganya ya. Iya, artinya mulai kerasa menyukai ranah politik ketika bergabung di organisasi. Betul. Dan diskusinya kalau di Pulau Jawa kan diskusi tingkat politiknya kan tajam. Iya. Iya. Dan cukup dekat dengan cukup dekat dengan isu-isu politik nasional malahan. Betul sekali. Jadi kita tuh lebih sering ngebahas mengenai kita sih lebih sering ke eksekutif ya, lebih sering ke ranah eksekutif gitu. Jadi kebijakan-kebijakan dari eksekutif gitu, eksekutif presiden wakil presiden itu seringlah kita bahas gitu.
apapun topiknya, isunya yang bisa diangkat ya kita angkat begitu. Oh, luar biasa. Artinya juga seorang Melvita selain kuliahnya juga sibuk di organisasi, tentu tidak mengabaikan keadaan sosial terutama politik. Dan itulah awal mula membuat seorang Melvita menyukai politik. Betul. Dan akhirnya pulang Kota Langsa. Betul. Jadi pada saat itu saya masih belum sidang skripsi juga. Itu pendaftaran caleg awal itu saya belum selesai dalam melaksanakan sidang skripsi. Kemudian saya bertekad seperti itu. Saya balik ke daerah, ingin gitu membangun daerah gitu ya. Walaupun hanya sebagian kecil, dan waktu itu pas banget tahun politik. Gitu. Jadi di tahun 2018 itu kita pendaftaran. Iya, 2018 kan sudah mulai berhembus tuh isu politik, udah mulai pendaftaran. Iya benar. Jadi dan kebetulan umur saya juga sudah cukup gitu. Ya udah, jadi akhirnya saya meminta izin kepada orang tua saya. Bentar, bicara umur nih. Bicara umur. Ini kan umur Melvita. Iya. Sekarang umurnya berapa? Sekarang 24. 24. Iya. Berarti sudah lewat dong, kalau fase politik kan sudah sah ya. Sudah sah. Waktu perjalanan berarti umur 23. Iya, 22-23 gitu. Ya, cukup muda lah ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Pulang kampung, ingin mengabdi ke daerahnya. Artinya seorang putri atau seorang wanita yang sedang menimba ilmu di Pulau Jawa, pulang ke kampungnya. Kenapa nggak mau stay by di Jawa gitu, di Bandung? Kan orang kan berpikir tinggal keluar Aceh aja, tinggal di Bandung kan lebih enak. Ngapain pulang ke Aceh? Ngapain pulang ke Langsa? Selain melihat pentingnya membangun daerah, apakah yang membuat menarik di mata Melvita Kota Langsa nih? Yang membuat saya tertarik itu yang pertama mungkin seperti ini. Saya kan sering berdiskusi ya gitu dengan orang-orang, dengan teman-teman saya yang di Jawa gitu. Beda gitu ketika saya diskusi dengan teman-teman saya yang di daerah gitu. Bukan saya mendiskreditkan teman-teman saya di daerah, bukan. Tapi saya itu maksudnya concern pembahasan suatu topik itu lebih kena itu saya ketika bahas tuh di Pulau Jawa gitu, teman-teman saya sesama di kampus waktu itu ya. Jadi dari situ kan kita bisa melihat bahwa adanya perbedaan SDM ya, sumber daya manusianya. Iya. Jadi saya melihat dari teman-teman saya tuh di awalnya, teman-teman saya di daerah, kok kayaknya maksudnya mereka kurang ya dalam membahas sesuatu yang penting gitu, yang dianggap ya, maksudnya kadang-kadang kita nggak tahu hanya teman saya aja ya gitu, tapi maksudnya mereka tidak begitu menyukai membahas suatu hal yang sensitif gitu, hal yang penting gitu, hal yang menjadi isu negara gitu, sepertinya nggak begitu menyukai gitu. Jadi mungkin dari segi SDM-nya sendiri mungkin ya. Oh, gitu. Artinya juga berarti kawan-kawan Kak Melvita. Saya panggil Bu nih karena udah Kakak Melvita diizinkan. Jadi ketika Kak Melvita pulang ke Langsa melihat teman-temannya, pasti anak-anak gadis sekarang kan beda pola pikirnya. Bener. Dia kalau bicara politik, mending bahas TikTok kamu udah bahas aplikasi-aplikasi medsos lah palingan orang ini. Baju baru kan itu. Nah, benar. Berarti ini beda sekali ya dengan di sana ya. Dengan seumuran Melvita, di sana mereka sudah malah lebih luas pembahasannya. Betul, begitu. Jadi seperti yang tadi di awal Abang sampaikan. Iya, oke. Terima kasih. Oke. Seperti yang Abang sampaikan di awal juga, kenapa saya itu memilih memilih politik ya untuk menjadi profesi saya saat ini. Begitu juga seperti anak-anak muda lainnya yang menginginkan suatu profesi yang sesuai dengan passion dia gitu, yang sesuai dengan kapasitas yang dia miliki gitu. Jadi ada anak-anak yang baru selesai kuliah gitu, mereka kan biasanya suka mengikuti ikut rekrutmen gitu, ada loker ikut rekrutmen gitu. Nah awalnya tuh saya pas di awal kuliah saya tuh saya pengen seperti itu gitu. Jadi pengennya yaudah deh saya kerja di company aja deh, jadi di sebuah perusahaan gitu. Selesai kuliah kayak orang-orang lah pada umumnya. Betul. Jadi ternyata ya udah, jadi seiring berjalannya waktu, kemudian saya banyak berkenalan dengan teman-teman yang ternyata sama sefrekuensi juga dengan saya, ya sama-sama mencintai pembahasan politik gitu. Ya udah akhirnya saya memilih dunia politik. Lingkungan gitu, itulah yang membentuk karakter seorang Melvita. Dan ketika pulang ke Langsa kontradiktif jadinya. Ini di sana kok sebaya saya bahas ini, di sini kok bahasnya lain. Betul. Nah itu adalah membuat Melvita hari ini saya harus menjadikan contoh buat mereka kira-kira. Betul, jadi saya kan kembali ke Langsa tadi seperti yang Abang sampaikan itu, saya kenapa kembali ke daerah
selain dengan saya mengikuti mengikuti prosesi politik ini, saya juga ingin membangun SDM sih, mengembangkan SDM terutama tuh teman-teman saya aja dulu deh gitu. Jangan terlalu besar ya circle-nya itu, maksudnya ruang lingkupnya jangan terlalu gede gitu. Ya orang di sekitar saya lah minimal gitu. Jadi mereka tuh aware aja terhadap hal-hal yang maksudnya yang penting gitu, yang untuk diri mereka tuh apa kira-kira masa depannya bagaimana gitu. Gitu. Artinya di sini melihat keadaan teman-teman yang mungkin ingin sekali Melvita menggiring mereka untuk berubah pola pikir juga. Betul. Mereka mengasah, dan tentunya itulah yang memotivasi. Karena basic tadi juga sering diskusi politik dan betul-betul optimis naik sebagai betul-betul optimis ingin jadi politisi, akhirnya mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif saat itu. Optimis sekali. Optimis sekali. Enggak ragu gitu kan. Ini kan aku masih muda gitu. Enggak. Justru keraguan itu yang membuat orang tuh tidak percaya dengan kapasitas yang kita miliki gitu. Iya. Menarik itu kata-katanya. Artinya optimis penting. Iya, betul. Pesimis jangan. Jangan. Jadi ya maksudnya jadi kita mulai aja dari nol, kayak ibaratnya kita ikut rekrutmen ya. Ini kan maksudnya antara hoki atau enggak gitu. Kadang-kadang kan kita udah punya skill nih, ya tergantung Allah dong ngasih atau enggak gitu kan. Kita udah berusaha semaksimal mungkin, ya Allah juga yang menentukan seperti itu gitu. Jadi ya kita optimis aja, apalagi yang kita punya gitu. Iya. Ada nggak yang bilang di samping Melvita ngapain ke politik? Ngapain? Ada nggak yang banyak gitu. Malah banyak ya. Banyak. Kenapa nggak kerja di perusahaan atau enggak ya buat usaha gitu, kedai kopi gitu. Karena saya juga sempet kayak pengen gitu. Karena saya juga suka ngopi kebetulan. Suka minum kopi saya kebetulan. Jadi teman saya menyarankan juga, yaudah Fit, buka aja kedai kopi gitu. Banyaklah pertimbangan, banyaklah maksudnya untuk terjun ke dunia politik ini saya banyak faktor dan banyak hambatan juga gitu. Terutama juga dari keluarga terdekat saya gitu. Awalnya juga dari keluarga saya sendiri yang meragukan saya terjun ke dunia politik ini. Iya. Karena kan kebanyakan di sini kan Bu Melvita atau Kak Melvita. Iya. Apapun di sini kan kalau bicara DPRK itu memang lihat track recordnya dulu. Betul. Lihat umurnya, lihat kapasitasnya, dia dekat enggak nih. Betul. Sedangkan ini Melvita ini membawa pembaharuan, membawa konsep dan membawa ilmunya dari Pulau Jawa yang ingin diaplikasikan di sini, dan mungkin rata-rata orang melihat itu adalah janji-janji biasa dan orang pasti ragu. Betul. Ada kan keraguan kayak gitu? Ada seperti itu. Jadi waktu saya balik ke daerah itu kebetulan saya masih tahap pendaftaran ya. Kemudian setelah tahap pendaftaran kan udah dari balon jadi udah calon gitu ya. Kemudian setelah jadi caleg itu sudah mendapatkan nomor urut, sudah jelas gitu bahwa saya caleg gitu ya. Jadi ya itulah, jadi saya turun-turun dong ke lapangan gitu, turun ke desa-desa gitu. Nggak ujuk-ujuk saya tuh nggak ujuk-ujuk saya. Maksudnya orang masyarakat udah kenal terus sama saya gitu, enggak gitu. Jadi sadar dengan keadaan baru pulang nih, baru nampak. Apalagi saya juga SMA di Medan gitu. Emang jarang banget lah saya kelihatan, jarang sekali lah saya kelihatan di daerah di Langsa tuh jarang gitu. Jadi karena keterbatasan saya tadi, saya alhamdulillahnya ada kesempatan gitu untuk turun ke desa-desa menyampaikan yang bisa saya sampaikan gitu. Dan yang mungkin bikin mereka tertarik itu adalah saya tuh nggak pernah janji yang muluk-muluk, Bang. Tidak pernah janji muluk-muluk. Nggak pernah. Saya malah mengedukasi gitu. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa ada tiga fungsi DPR: legislasi, budgeting, dan controlling. Hanya 3 itu, dan tugasnya itu adalah jabaran dari 3 fungsi tersebut. Jadi tidak ada kayak misalkan kadang-kadang kayak masyarakat ini, mohon maaf saya sampaikan. Jadi misalkan ada masyarakat yang tolong dong masukin anak saya kerja. Oh iya. Kalau saya pilih Anda, tolong masukin anak saya kerja. Atau enggak, tolong dong ini anak saya pengen di SMA ini nih. Gitu. Ada pikiran ya? Ada aja seperti itu. Mungkin ada ya gitu. Iya. Gitu. Dan kalau pengalaman saya pribadi sih tidak ada. Cuma kalau pengalaman dari orang-orang di dewan-dewan yang lain tuh ada. Ada cerita begitu. Iya, jadi yang hal-hal yang seperti itu yang saya sampaikan ketika saya kampanye waktu itu. Jadi saya nggak pernah mau menjanji hal yang muluk-muluk gitu.
sekaligus saya mengedukasi mereka bahwa tugas DPR nih seperti ini loh Iya. gitu. Kita bukan sama seperti wali kota gitu. Iya. Ya, karena banyak masyarakat memang tidak paham memang. Betul. Mereka berpikir bahwasanya DPRK itu bisa berbuat apapun, Betul, sedangkan betul. mereka tidak paham fungsinya apa. Iya. Nah, tumben sekali di sini ada seorang Melvita Sari itu memberikan edukasi fungsi itu. Jadi masyarakat juga terlepas mereka memilih atau tidak, mereka dapat ilmu. Nah, mungkin Iya. salah satu itu mereka jatuh hati terhadap Bu Melvita. mungkin ya. Dan program yang rencananya Bu Melvita siapkan untuk tadi kan sempat disinggung. Sepertinya Bu Melvita lebih fokus ke SDM. Iya, betul. Kenapa melihat SDM lebih penting hari ini? Karena untuk SDM itu ya tombak ya, ujung tombaknya segala, ini ibaratnya leading sektor gitu. Jadi apapun sektor yang kita mau bangun, kalau kita akan melihat merujuk pada SDM-nya bagaimana gitu. Karena yang membangun suatu sektor itu kan adalah manusia. Apabila manusianya itu cenderung tidak produktif, cenderung tidak berkompeten, itu sektor lainnya juga akan rusak seperti itu gitu. Jadi saya lebih cenderung lebih tertarik terhadap pengembangan sumber daya manusia tadi gitu. Nah, inilah sebagai seorang anggota DPRK hari ini mendesak instansi terkait untuk fokus di sana. Iya. Apalagi Betul. Kota Langsa adalah kota tersier, kota Iya. jasa yang hari ini cuman dengan lintas antara Sumatera Utara ya, Sumatera ke Aceh ya, Iya. begitu masuk artinya juga di Langsa punya Kuala Langsa punya desi wisata. Artinya SDM kalau tidak dipersiapkan ini bakal bahaya dong. Betul. Nanti kalau ada pepatah Aceh bilang tuh gini, pepatah Aceh. Iya. Bek sampo buya krung tudang-dang buya tamong meraseki. Yang Artinya jangan sampai buaya setempat lapar-lapar, buaya masuk dapat rezeki. Iya. 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 Oke, pemirsa, sudah subtitle kalau salah ya. Baik. Bisa. Artinya di sini Bu Melvita Iya. sebagai orang yang hari ini menimba ilmu, pulang ke daerah, melihat SDM adalah salah satu faktor yang penting untuk membangun sebuah daerah. Iya, betul. Nah, dengan cara tadi saya lihat Bu Melvita ini sangat semangat menyampaikan kepentingan rakyatnya. Iya. Nah, di DPRK ini kan kita tahulah di sana juga ada politisi-politisi tua, politisi-politisi senior. Betul. Di sini katakanlah ketika pertama menjadi anggota DPRK, terkejut kan? Kaget. Emang. Kaget. Nah, ketika masuk di parlemen pertama kali, agak nervous atau kayak mana gitu? Iya, canggungnya dengan anggota dewan yang lain ya, yang terutama tuh yang para senior yang udah beberapa periode di situ gitu. Karena saya maksudnya ya mereka otomatis ilmu dan pengalamannya lebih banyak dong gitu kan. Jadi saya ya lebih kesegan aja sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau untuk kesulitan sih saya nggak menganggap itu sulit karena semua itu pasti bisa kita pelajari gitu. Bisa kita bisa kita sesuaikan aja gitu. Artinya Bu Melvita melihat itu sebuah peluang malahan. Artinya Iya. bisa meminta ilmu kepada mereka, Betul. membaca pengalaman mereka. Betul, Artinya itu menganggap itu sebuah peluang dong. Iya, betul. Nah, bicara tadi di DPRK ini kita bicara adaptasi. Iya. Ini juga cocok lah kalau bisa bicara canggung tadi karena kan Melvita lingkungannya organisasi sebaya, Betul. ngobrol politiknya pun sebaya, pulang kemari juga sebaya. Iya. Tiba-tiba ngobrol politik dengan senior. Senior ya. Di situ ya mulai agak sedikit tahan dulu lah ya. Oke. Saya sih kalau udah ngobrol lebih banyak diam. Jadi mereka dulu yang ngobrol gitu. Jadi baru saya memberikan argumen-argumen dari saya gitu. Iya. Jadi ya maksudnya kita tetap menghargai ya. Namanya kita bersinergi dengan senior, tetap kita harus hargai mereka sebagai orang yang lebih tua dari kita gitu. Pernah nggak beda pendapat di DPRK itu? Pernah gitu. Pernah. Ya, tetapi kita harus berpikir dengan jernih dan dengan nalar yang dingin gitu ya. Karena memang seperti itu gitu ya. Karena politik itu memang bising intrik. Bising tapi berintrik gitu. Jadi Bising intrik. jadi ya gini. Jadi politik itu sebetulnya ya seperti itu. Jadi orang ngomong ya terus banyak yang berbicara gitu, banyak berbicara. Tapi ya di dalamnya itu sebetulnya ada suatu hal-hal yang penting gitu yang tersirat gitu. Gitu sebetulnya. Nah, ini juga jawaban nih. Ini jarang-jarang nih. Ini jawaban nih. Hari ini jangan lihat mudanya. Artinya juga sudah bisa membaca seratak politik yang ada di parlemen. Betul. Tapi gini ya, balik kembali lagi ke ajaran politik
politik praktis itu biasanya lebih ke hal-hal yang mindset orang tuh enggak baik gitu ya. Politik itu buruk, kotor gitu ya. Tapi itu tadi saya jadi tertarik karena tertarik ke politik itu tadi. Jadi saya membuktikan bener nggak sih, kotor nggak sih emang bener. Dan gitu. hasilnya? Enggak. Kalau yang saya rasain sih enggak. Yang saya sudah jalani sih enggak, karena memang kita benar-benar kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi memang masuk ke situ tuh kita berjuang dan menyampaikan segala aspirasi yang berkaitan dengan masyarakat. Apapun yang disampaikan masyarakat kita sampaikan lagi ke situ. Iya. Ya di Penyalur aspirasi lah di parlemen. Betul, menjembatani aspirasi masyarakat lah gitu kan. Nah, di luar kebiasaan, dulunya kalau pulang kuliah kan bisa tidur enak nih, bisa duduk-duduk karena cukup mudah nih, pergi selfie kayak pergi jalan-jalan kayak. Nah, sekarang dengan keadaan menjadi anggota DPRK, tiba-tiba ada nggak lagi istirahat, tiba-tiba ada masyarakat pengen jumpa? Iya, sering. ada sekali pun itu. Kewalahan nggak di awal-awal kira-kira? Kewalahan saya. Karena kan belum terbiasa. Iya betul. Tiba-tiba ya banyak nomor baru yang masuk gitu, nomor telepon baru yang masuk ke saya gitu. Ya semua ya kita kan harus angkat ya. Maksudnya harus kita tetap welcome dong gitu, harus terbuka aja gitu. Saya nomor-nomor baru juga tetap saya angkat gitu. Ya nanti kalau misalkan kita lihat dulu kepentingannya apa gitu. Ada yang punya kepentingan? Ya kepentingannya ya di sekitar kayak ada nggak yang telepon nih? Ada yang telepon nggak nih? Kayak cerita tadi, Bu Melpita, ada nggak kesempatan nih anak saya masuk di sekolah ini? Ada nggak kayak gitu? Kalau kira-kira? kayak gitu nggak ada sih, lebih ke ini anak saya sakit kayak gitu. Mungkin minta bantuan seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Kalau yang begitu saya biasanya balik lagi, saya itu kan karena tergolong dalam komunitas sosial dan ya, aktivis dulu yang cukup aktif di bidang sosial malahan. Bahkan sampai sekarang juga saya ikut terlibat juga di salah satu komunitas, terlibat ya, maksudnya saya di situ ya ikut serta aja gitu, di situ berkolaborasi dengan beberapa komunitas sosial di sini. Jadi ya masa orang nelpon ada anaknya sakit, saya nggak bisa nolong sih gitu ya, sesuai dengan kemampuan saya aja gitu secara finansial begitu. Nggak takut membajir umur mudanya, harus memberikan umur mudanya kepada kepentingan masyarakat. Lalu ini kan Ibu Melpita ini kan cukup muda nih kan, jadi maksud saya begini, ini kan masih muda kan, tentu punya kepentingan pribadi lah, kegiatan pribadi lainnya. Ini bagaimana Bu Melpita menyeimbangi jiwa mudanya dengan tanggung jawabnya sebagai seorang politisi? Begini, kalau saya sih pembagiannya begini, yang penting kepuasan dari diri saya aja gitu. Jadi kalau kesuksesan itu adalah tergantung tujuan kita kan. Kalau misalnya tergantung tujuan yang ingin kita capai begitu. Kalau tujuan yang ingin kita capai itu 10 kilo, ya udah 10 kilo berarti kita udah sukses. Versi kita dong begitu kan. Jadi ya selama saya bahagia dengan profesi yang sekarang saya jalani, saya sudah cukup puas gitu. Dan saya sudah itulah tadi yang kembali ke diri saya bagaimana, atau politik bagaimana, yaitu keduanya itu sudah berkesinambungan menurut saya. Jadi udah bersaling berkaitan aja gitu. Nyantai aja gitu. Seperti orang yang menjalani profesi lainnya, seperti teman-teman saya yang kerja di perusahaan, mereka kenapa mau menghabiskan masa muda mereka di perusahaan, lembur begitu, dan mengerahkan segala pikiran dan tenaga mereka untuk perusahaan, kan seperti itu juga dengan saya begitu. Cuma ya kita kan bedanya ya, saya lebih mulia aja, saya kan ke masyarakat, kalau mereka ke company gitu ya. Karena kan kalau di PRK ini kan pekerjaan mulia nih kalau kita lihat, karena dia tidak ada lintas waktu. Dia milik rakyat sepenuhnya saat dia berikrar sumpah menjadi perwakilan rakyat. Cukup menarik, dan ini adalah pesan moral nih bagi kita, bahwasanya seorang Melpita yang sangat muda hari ini berani untuk menghibahkan jiwa mudanya untuk berpikir tentang masyarakat, terutama programnya yang ingin meningkatkan SDM jiwa muda lah terutama kaum milenial, coba lebih bergerak aktif kembali, mengambil peluang-peluang dan meningkatkan SDM-nya, kan begitu kira-kira. Karena kayak saya contohnya ya, sekarang itu saya kan agak sibuk gitu ya, memang sering kerja juga aktif dalam kegiatan bekerja saya lah di kantor gitu. Jadi di luar kantor itu otomatis saya kan harus belajar, menggali ilmu lagi, pengalaman yang lain-lain gitu. Saya kan nggak cukup puas juga di dunia politik ini. Maksudnya saya kan nggak cukup puas juga dengan pengalaman ataupun ilmu saya di bidang politik gitu. Jadi saya kan otomatis harus nyari
sesuatu yang baru, ilmu-ilmu yang baru begitu kan. Iya, artinya saya terus penasaran dan betul. menggali ya. Jadi saya sering baca buku dari literasi begitu, atau saya nonton YouTube gitu. Jadi kita tuh untuk pengamalan SDM tuh nggak mesti kita ikut seminar juga, tapi Iya, kan iya. kita baca buku, kemudian kita sering praktis kayak menulis ataupun ya menyaring hobi-hobi kita di situ. Insya Allah itu bisa mengembangkan SDM kita juga begitu. Bagus itu kalau dengan menggali dengan jiwa penasarannya, karena kata kawan saya pernah bilang sama saya itu kata-kata Didi Corbuzier entah Raditya Dika begitulah. Iya. Katanya orang paling ngeri itu sebenarnya bukan orang pintar, Iya. tapi orang penasaran gitu, Boy ya. Orang penasaran tuh lebih dahsyat sebenarnya Iya, daripada iya, orang iya, pintar, karena iya. dia terus menggali dan menggali. Betul. Dan itu yang menjadi kebiasaan selain menjadi anggota DPR juga. Seorang Bu Melvita juga menggali potensinya. Iya. Dan akhirnya kita bicara tadi, akhirnya dengan jiwa muda tadi, apakah masih ada orang meragukan kapasitas seorang Melvita sebagai anggota DPRK? Masih yang nggak tahu. Masih yang nggak tahu. Iya betul. Yang Oke. sudah tahu sih ya kita tidak perlu menjelaskan lagi. Nggak usah. Karena kalau kata Syanida Ali itu bilang bahwasanya tidak perlu kau jelaskan siapa kamu kepada orang yang membencimu, karena Betul. dia tidak akan percaya apapun yang kau katakan, kan begitu. Iya betul. Saya juga punya pepatah dari timur. Apa itu? Yang tahu tidak berbicara, yang berbicara tidak tahu. Asik. memang ini aktivis nih. Oke. Wow. Cukup singkat waktu kita lah Iya, kira-kira betul. begitu ya, Terlalu namun banyak singkat. sekali yang bisa kita bincang-bincang dengan Iya. seorang Melvita. Alhamdulillah. Kira-kira apa pesan yang bisa seorang Melvita berikan untuk anak-anak muda milenial saat ini? Pesan yang ingin saya sampaikan, jangan ragu atau jangan takut, jangan pesimis terhadap sesuatu yang ingin kamu capai. Tidak ada batasan umur ataupun background dari apapun yang kamu miliki. Yang penting kamu tuh punya passion, terus kemudian kamu punya kapabilitas, kemudian kamu punya kompetensi, dan kapasitas itu sudah terukur dari diri kamu. Yang penting segala cita-cita kamu tuh bisa tercapai. Ini merujuk, kita coba bedah dulu nih pesan itu. Iya. Saya menarik pesan itu karena kan kadang-kadang orang kan ragu dengan kemampuannya. Betul, Banyak orang nggak percaya dengan kemampuan yang dia miliki. betul, Terutama bicara tentang peluang. betul. Orang banyak ragu dengan peluang. Akhirnya di sini kita juga harus belajar dengan apa yang Bu Melvita tunjukkan. Betul. Optimis itu Iya, penting, optimis memang. penting. Percaya diri. Dan memulai, harus dimulai. Oh iya. Kalau tidak dimulai, pasti kita tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Kadang-kadang kan kita banyak banget wacana, terus banyak banget berpikir yang memprediksi sesuatu yang ini mungkin padahal belum tentu terjadi gitu, prediksi yang negatif cebek gitu. tegak tak menghayal. Iya. Jangan banyak ada menghayal, tapi lakukan dan lakukan. Itu. Bicara hasil biar Allah yang kasih. Iya, Allah itu betul. Maha mengetahui. Iya. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapat. Amin. Terima kasih atas waktunya. Manjada wajada. Majadda Manjadda wajada. Manjadda wajadda. Bapak Bu Melvita tadi saya putar dari pepatah Bu Melvita punya pepatah timur. Saya putar di motivasi Bu Melvita jadi manjadda wajadda. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh Pasti akan mendapat. pasti mereka mendapat. Terima kasih Bu Melvita. Iya, sama-sama. Lain kesempatan kita mau undang lagi Melvita. Iya, Banyak insyaallah. sekali yang bisa kita gali. Iya, Ini di insyaallah. luar daripada ekspektasi saya memang Iya. Bu Melvita. Banyak ilmu yang bisa kita gali dari seorang Iya, Melvita. alhamdulillah. Jangan pernah bosan-bosan memberikan pengaruh kepada jiwa muda untuk Iya. berubah dan memilih hidup yang lebih baik. Iya. Terutama SDM harus segera Iya, digali. betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.